Tiga permaisuri. Alkisah hiduplah seorang raja bernama Kawarpal. Dia memiliki 4 permaisuri, Bhairavi, Bhanumati, Sunanda, dan Gayatri. Dari keempatnya, raja paling menyukai Bhairavi. Suatu hari, raja memutuskan untuk pergi berburu. Dia menyampaikan rencananya kepada Bhairavi. Sayang, aku sedang ingin pergi berburu hari ini. Tapi tidak sendirian, kau menemaniku hari ini. Aku ingin menghabiskan sepanjang hari bersamamu di hutan. Ide yang sangat bagus, Rajaku. Lagi pula sudah lama sekali aku tidak keluar dari istana. Dan ini akan sangat membuatku senang bisa pergi bersama Rajaku. Tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap. Bhairavi memiliki hati yang baik dan lembut. Dia tidak menyetujui suaminya membunuh binatang yang tidak bersalah hanya untuk bersenang-senang. Sebelum mereka pergi berburu, Bhairavi pergi ke kereta dan mengambil semua anak panah milik raja dari tempatnya. Beberapa lama kemudian, tibalah mereka di hutan. Bhairavi berkata kepada suaminya Kawarpal. Hutan yang sangat indah. Lihatlah betapa hijaunya sekitar kita dan suara merdu burung bernyanyi. Hatiku ikut bernyanyi dengan gembira. Tapi aku tidak mengerti mengapa rajaku membunuh makhluk-makhluk yang tidak berdosa hanya untuk bersenang-senang. Aku sangat tidak menyukainya. Berburu telah menjadi kegiatan kerajaan selama berabad-abad. Itu sebuah kebanggaan bagi para pemberani dan sang juara. Semakin besar hewannya, semakin baik. Bhairavi, kamu tahu, aku hanya berburu binatang yang buas dan mengancam nyawa. Alasannya tentu saja untuk menjaga agar orang-orang aman dari bahaya. Bhairavi berusaha keras membujuk raja dengan kata-katanya. Ia berharap raja akan teralihkan perhatiannya dan tidak melihat binatang apapun. Tiba-tiba mereka mendengar geraman harimau. Istriku, kau dengar itu? Ada harimau di sekitar kita. Kau berhati-hatilah. Kau tahu, aku sebenarnya begitu asik dengan kata-kata manismu. Sampai aku lupa dengan tujuanku untuk berburu hari ini. Tentu saja aku akan mengejar harimau itu. Raja mengambil busurnya lebih dahulu dan kemudian anak panahnya. Dia begitu terkejut mendapati tabung panahnya kosong. Harimau itu mendekati kereta. Raja menaruh busurnya dan turun dari kereta untuk bertarung dengan harimau. Raja adalah seorang yang tidak kenal takut. Ia meluncurkan serangan sengit terhadap harimau itu. Hiya! 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 Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, raja akhirnya berhasil mengalahkan harimau itu. Namun sayangnya, dia terluka cukup parah. Ketika Bhairavi kembali ke istana dengan raja yang terluka, tidak ada yang percaya bahwa Raja Kawarpal terluka saat berburu. Dia adalah pemburu terampil yang selalu menang. Orang pertama yang mempertanyakannya adalah permaisuri Bhanumati. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa raja terluka saat berburu? Bhairavi menjelaskan. Aku tidak tega melihat hewan malang yang tidak berdosa dibunuh tanpa alasan. Itu kenapa sebelum kami pergi berburu, aku mengosongkan semua anak panah milik raja. Mendengar itu, permaisuri Gayatri pun membalas. Maksudmu, kau sengaja membuat nyawa suamimu terancam hanya demi menyelamatkan seekor hewan? Istri macam apa kau? Kau tahu betul kalau raja sangat suka berburu, bukan? Tapi kau begitu keras kepala. Istri macam apa yang justru membahayakan suaminya? Bhairavi selalu mengagumi Gayatri. Kata-katanya begitu menusuk penembus hati Bhairavi, sehingga ia langsung menyesal. Keadaan raja semakin parah. Bhairavi kemudian membela diri. Kalian semua boleh menyalahkanku sesuka kalian. Tapi tolonglah, kita harus mengutamakan keselamatan raja. Permaisuri Sunanda akhirnya bersuara. Ada seorang tabib yang ahli mengobati luka akibat serangan hewan. Tapi rumahnya cukup jauh dari sini. Butuh waktu beberapa lama sampai dia tiba. Bhairavi memiliki pengetahuan dasar tentang ramuan dan tanaman obat. Dia pun segera berkata, Ayo cepat hubungi tabib itu.
Sementara aku akan menyiapkan obat untuk menyembuhkan lukanya. Bayi Raffi mulai menyiapkan obat untuk raja. Dia mengambil beberapa tumbuhan, daun, kulit kayu, dan akar, lalu membuat obat untuk dioleskan pada luka raja. Tapi obat itu malah membuat kondisi raja semakin parah. Suhu tubuhnya naik jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ketiga permaisuri lainnya memarahi Bayi Raffi. Usahanya menyembuhkan raja tampak sia-sia. Apa yang kau inginkan? Apa kau ingin raja segera mati? Kami pikir kau sedang berusaha mengobati raja. Tapi ternyata obatmu malah membuat keadaannya semakin parah. Kalau kau tidak tahu cara membuat obat, mengapa kamu malah membuat obat yang tidak berguna ini? Mengapa kamu membahayakan keselamatan raja? Kau tahu kan, tabib akan segera tiba. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi sekarang. Tabib pun tiba. Ia memeriksa kondisi tubuh raja secara keseluruhan. Kemudian dia berkata, Raja baik-baik saja sekarang. Kalau boleh tahu, siapa yang menyiapkan obat untuk raja yang dioleskan ke lukanya? semua menyebutkan nama Bayi Raffi dan menunjuk ke arahnya. Kemudian permaisuri Gayatri berbicara. Jika raja dalam keadaan baik, mengapa suhu tubuhnya terus naik? Tabib itu menjelaskan, Obat ini menghangatkan tubuh raja. Itulah cara kerjanya. Obat ini akan mengeluarkan racun pada luka yang dibuat oleh sang harimau. Ya, pengobatan ini berjalan lambat, butuh waktu, tapi akan berhasil dengan sangat baik. setelah mendengarkan kata tabib, ketiga permaisuri lainnya lalu berterima kasih kepada Bayi Raffi atas tindakannya di waktu yang tepat. Raja pun pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Bayi Raffi kemudian mendatangi raja dan meminta maaf. Maafkan aku, rajaku. Keselamatanmu jadi terancam gara-gara ketidaksetujuanku akan perburuan hewan. Rajaku senang berburu sementara aku tidak. Aku merasa sangat sedih ketika melihat hewan yang tidak bersalah dibunuh. Hanya untuk kesenangan semata. Seharusnya aku menolak saat rajaku memintaku menemani berburu. Aku seharusnya tidak mengosongkan tabung panahmu. Sayang, tindakanmu mungkin salah, tapi maksud baikmu tidak pernah salah. Jika kamu benar-benar menginginkan agar aku tidak berburu dan mengasihani makhluk-makhluk tak bersalah itu, maka aku akan menurutinya. Aku berjanji, hanya akan membunuh hewan yang ganas dan yang mengancam jiwa rakyatku saja. Ada kalanya seorang istri akan mengambil langkah ekstrim hanya untuk membuat suaminya meninggalkan kebiasaan buruk. Penting bagi suami untuk mendengarkan istri dan mempertimbangkan alasan di balik tindakannya. Jika suatu hal dibicarakan dan dilakukan demi kebaikan kita sendiri, maka tidak ada salahnya untuk menyetujuinya. Siapa yang terbaik? Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang suci bijaksana bernama Brahmanan. Dia tinggal di sebuah retreat spiritual di tepi sungai bersama dengan istrinya, Kalavati. Dia sangat dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Kerajaan itu diperintah oleh Raja Virsen yang memiliki 3 putra dari pernikahannya dengan ratu. Ketiga pangeran remaja itu bernama Dilip, Vinay, dan Samir. Suatu hari ketiga pangeran sedang berbicara dengan ibu mereka. Ibu, aku lihat saudara laki-lakiku sama sekali tidak bersikap seperti pangeran. Sebaliknya, mereka bersikap seperti orang biasa. Mereka bertengkar karena hal-hal kecil. Aku telah melihat mereka bercanda dengan para pelayan dan pelayan lainnya. Apa itu cocok untuk seorang pangeran? Saudaraku, kami bukan hanya seorang pangeran. Kami juga seorang manusia. Jika kita merasa ingin berbicara dengan seorang pelayan atau tertawa bersama seorang pelayan, kita harus melakukannya. Kalau secara pribadi, aku tidak melihat ada yang salah di dalamnya. Adapun pertengkaran, itu cinta persaudaraan antara Samir dan aku. Dilip, kau yang tertua di antara kami, dan aku sangat menghormatimu. Tetapi aku tidak setuju dengan pendapatmu itu. Maksudmu, karena kita adalah pangeran, kita merasa lebih unggul daripada orang lain, dan bahkan tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Semua kakak beradik berkelahi saat mereka bermain bersama. Ibu, apakah perilaku kami tidak pantas? Setelah mendengarkan semuanya, Ratu berkata, Ketiganya memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Namun, masing-masing berpikir mereka yang benar dan yang terbaik.
Itu bukan tanda yang baik karena mereka adalah pangeran. Ratu meninggalkan kamar tanpa menyetujui siapapun. Keesokan harinya, dia membahas masalah ini dengan Raja Firsen. Yang mulia, aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu tentang para pangeran. Tentu saja, Ratuku. Ayo katakan padaku, apa yang membebani pikiranmu? Kemarin, mereka bertiga berbincang denganku. Tapi, setelah mendengarkan pandangan dari mereka, aku mulai agak khawatir. Mengapa? Apa yang telah terjadi yang membuat kamu khawatir? Yang mulia, setelah mendengarkan mereka, aku merasa ketiganya menganggap diri mereka lah yang terbaik. Tak satu pun dari mereka ingin memahami sudut pandang orang lain. Dengan memaksakan pandangan mereka satu sama lain, mereka berusaha membuktikan bahwa mereka tahu lebih baik daripada orang lain, dan itu bukan tanda yang baik, tuanku. Kamu mungkin benar, Ratuku. Perasaan lebih tinggi semacam ini seharusnya tidak ada pada anak-anak kita. Jika mereka percaya bahwa mereka adalah yang terbaik, itu juga berarti mereka menganggap orang lain lebih rendah dari mereka. Perilaku seperti itu mengarah pada kesombongan, Ratuku. Selalu ingat, di atas langit tentu masih ada langit. Di masa depan, tentu salah satu dari mereka akan dinobatkan sebagai seorang raja. Aku sangat peduli. Aku tidak ingin mereka dibentuk menjadi raja masa depan yang berpikiran tertutup. Aku punya ide yang baik. Aku tahu dan kamu pun tahu bahwa seorang suci yang sangat terkenal bernama Brahmanan mengadakan retret di tepi sungai. Aku akan membiarkan ketiga pangeran tetap di bawah bimbingannya selama beberapa hari. Mereka akan menyadari arti sebenarnya dari pendapat mereka yang kuat itu. Mungkin itu akan membantu mereka menjadi rendah hati nantinya. Raja Firsen sangat menghormati orang suci dan ajarannya. Dia sering belajar dan pergi mengunjungi orang suci. Firsen mencapai retret orang suci bersama ketiga pangeran. Dia melipat tangannya untuk menghormati orang suci ini. Tuhan memberkati Anda yang mulia. Apa masalahnya? Semoga semua baik-baik saja. Sungguh mengejutkan melihat yang mulia mendengar dengan putra-putranya apa yang telah terjadi. Jika itu adalah sesuatu yang penting, jangan ragu untuk berbicara. Aku datang ke sini untuk tujuan khusus. Aku sangat ingin Anda menguji putra-putraku. Kemudian beritahu mereka apa kemampuan mereka yang sebenarnya. Aku mulai memperhatikan bahwa mereka sedang dikuasai oleh kesombongan. Mereka masing-masing berpikir mereka lebih baik dari yang lain. Itu sebabnya aku datang kepada Anda. Harap pertimbangkan ini sebagai permintaan rendah hatiku. Pasti yang mulia, aku pasti akan membantu Anda. Jika ini yang benar-benar diyakini oleh para pangeran, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Orang suci itu membuat pengaturan hidup terpisah untuk ketiga pangeran. Istri orang suci, Kalapati, merawat mereka dengan baik. Orang suci itu memberinya instruksi yang sangat ketat untuk makanan mereka. Istriku, harap pastikan bahwa kamu memberi mereka masing-masing hanya 2 apel setiap hari sebagai makanan sepanjang harinya. Seperti yang engkau katakan, aku tahu. Maksudmu memberikan mereka hanya 2 buah apel, bukan karena engkau orang yang kejam, tetapi pasti ada tujuan tertentu yang masih engkau sembunyikan. Para pangeran hanya diberi 2 buah apel untuk dimakan masing-masing. Itu pun hanya pada sore hari. Tidak ada makanan lain yang diberikan kepada mereka sama sekali. Setelah 3 hari, orang suci itu memanggil ketiga pangeran dan berkata, Aku akan melakukan tes untuk kalian bertiga dalam beberapa hari mendatang. Ketiga pangeran itu mengangguk setuju dan pergi setelah itu. Setelah seminggu, orang suci itu memanggil mereka lagi dan berbicara kepada mereka. Jika mau, kalian dapat meninggalkan retret dan pulang. Ketiga pangeran itu terkejut dan bingung. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Dilip adalah orang pertama yang angkat bicara. Tapi Anda masih belum melakukan tes. Kami sudah menunggunya. Aku sudah menantikan waktu ini untuk membuktikan dirikulah yang akan menang dalam ujian ini. Pangeran termuda Samir adalah yang paling cakap dan rendah hati dari kalian bertiga.
Bagaimana bisa kau katakan itu? Kau telah mengumumkan keputusan bahkan tanpa melakukan tes. Aku telah mengumumkan keputusanku hanya setelah melakukan tes kemarin. Kapan kau melakukan tes? Atas dasar apa kau sampai pada kesimpulan ini? Maaf, tapi kami tidak bisa mengerti. Kemudian orang suci itu bertanya kepada ketiga pangeran. Berapa banyak apel yang diberikan kepada kalian untuk dimakan dalam sehari? Hanya 2, jawab ketiganya bersamaan. Dilip, kamu duluan. Apa yang kamu lakukan dengan kedua apel itu? Kalau aku biasanya merasa sangat lapar pada sore hari, aku akan makan kedua apel lalu tidur. Ada seorang anak laki-laki lapar yang muncul entah dari mana datangnya selama waktu makan dan meminta makanan dariku. Aku akan memarahinya dan menyuruhnya pergi. Sekarang kau beritahu aku, jika aku tidak bisa mengisi perutku dengan 2 apel, lalu bagaimana aku bisa membantunya? Vinay, sekarang kamu bisa bicara. Anak laki-laki yang lapar itu biasanya muncul bahkan ketika aku akan makan apelku. Aku akan merasa tidak enak untuknya. Oleh karena itu, aku biasa memberinya kedua apelku untuk dimakan olehnya. Sejujurnya, aku sudah kelaparan sejak 1 minggu terakhir. Akhirnya orang suci itu mengajukan pertanyaan yang sama di depan Samir. Samir pun menjawabnya. Anak laki-laki yang lapar itu juga mendatangiku ketika aku akan makan apel. Aku biasanya mengajaknya duduk, dan karena ingin berbuat baik, aku menawarkan salah satu apel milikku. Satunya lagi aku simpan untuk kumakan. Setelah mendengar ketiga pangeran, orang suci itu menjelaskan. Dilip, kamu dulu makan kedua apel itu sendiri dan memarahi anak laki-laki itu. Dia lalu pergi, kamu tidak peduli. Jika kamu tidak bisa membuat seorang anak bahagia, bagaimana kamu akan melakukannya untuk orang-orang di kerajaan? Seorang penguasa yang cakap dan baik membutuhkan kualitas-kualitas penting tertentu yang sangat dibutuhkan. Pangeran Tengah, Vinay, berbicara. Tapi akulah yang memberikan kedua apelku pada anak itu. Aku tetap lapar karena dia, menurut logika, aku yang terbaik. Tetap lapar untuk memberi makan orang lain adalah pengorbanan yang sangat besar. Kamu adalah seorang pemberi. Kamu memiliki kualitas orang suci atau pendeta, tapi bukan penguasa. Jika seorang penguasa tetap lapar akan rakyatnya, kesehatan fisiknya akan terpengaruh. Dia tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri atau rakyatnya. Pada tingkat ini, dia akan kehilangan kewarasannya. Jadi, kamu bisa jadi seorang biksu atau cendekiawan ulung, bukan penguasa. Setelah mengatakan itu, orang suci itu terdiam beberapa saat. Kemudian dia memanggil Dilip dan Vinay lebih dekat dan berkata, Sifat dan perilaku Samir sangat berbeda denganmu. Dia makan 1 apel dan memberi 1 kepada anak laki-laki itu. Dia menganggap anak laki-laki itu setara dengannya. Perbuatannya adil. Seorang penguasa yang sukses adalah orang yang dapat berlaku adil kepada semua orang. Itulah yang dihormati dan dikagumi orang. Ketika dihadapkan pada 3 kualitas menjadi egois, berkorban atau adil, aku memilih orang yang adil untuk memimpin masa depan sebagai penguasa dan manusia yang paling baik. Setelah mendengarkan penjelasan orang suci itu, Dilip dan Vinay diam-diam menerima keputusannya tanpa membantah. Beginilah cara orang suci menguji kemampuan ketiga pangeran dan memperkenalkan mereka pada kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Apa yang wanita inginkan? Dahulu kala, ada seorang penguasa bernama Raja Bansing. Rakyat di kerajaannya sangat bahagia di bawah pemerintahannya. Dia memiliki 2 istri dan seorang sahabat yang sangat ia sayangi bernama Raja Sidraj, yang merupakan raja dari kerajaan tetangga. Suatu hari, ada seorang penguasa ambisius bernama Raja Devendra menyerang istana Raja Bamsing di tengah malam. Dengan menggunakan tipu muslihat, Raja Devendra berhasil mengalahkan Raja Bansing. Raja Bansing ditawan, diikat dengan rantai, dan dibawa di depan Raja Devendra. Raja Devendra sangat senang dengan kemenangannya. Dia menawarkan kesempatan kepada Raja Bansing. Bansing, jika kamu dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang akan aku tanyakan kepadamu, aku akan mengembalikan kerajaanmu seutuhnya. Jika tidak, persiapkan dirimu untuk dipenjara seumur hidup. Inilah pertanyaannya. Apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita?
Aku memberimu waktu sebulan untuk memberikan jawabannya. Bansing menerima tawaran ini. Dia berkeliling mencoba menemukan jawabannya. Dia bertemu dengan sarjana, orang bijak, dan semua jenis wanita. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang ibu rumah tangga dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Tentu saja boleh. Apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita? Kebahagiaan seorang wanita sebelum menikah ada pada keluarga dan orang tuanya. Tetapi setelah menikah, kebahagiaannya ada pada suami dan anak-anaknya. Raja Bansing tidak puas dengan jawaban itu. Dia melanjutkan dan bertemu dengan seorang pelacur. Katakan satu hal, apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Dan di mana letak kebahagiaan sejatimu? Aku sangat menyukai emas, perak, berlian, dan banyak permata. Kalau aku memiliki itu semua, aku merasa sangat bahagia. Raja melanjutkan perjalanannya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang adalah seorang biarawan. Yang tercerahkan, apa yang Anda cari dalam hidup? Aku ingin kedamaian dalam pikiranku. Aku ingin ketenangan dan kebijaksanaan. Aku paling merasa bahagia ketika aku khusyuk dalam doa-doaku. Raja masih belum puas dengan jawaban itu. Dia bertemu dengan seorang ratu dan mengajukan pertanyaan yang sama. Yang mulia, menurut Yang Mulia, apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita? Menjadi seorang ratu. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa kerajaan sangat aku sayangi. Apakah wanita tidak ingin menjalani kehidupan kerajaan seperti aku? Aku yakin setiap wanita ingin menjalani kehidupan menjadi seorang ratu. Raja Bansing bertemu dengan pelacur, pelayan, bangsawan, ibu rumah tangga, dan wanita spiritual untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan seorang wanita. Tapi setelah mendengarkan semuanya, dia bingung. Dia masih belum puas dengan jawaban yang diterimanya. Sebulan hampir berlalu, ia masih belum menemukan jawaban yang ia cari. Dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan sahabat lamanya, Raja Sidraj. Dia yakin temannya akan membantunya. Bansing menuju Kastil Sidraj. "Kemarilah kawanku, salam untukmu. Dari apa yang aku dengar, kamu kalah dalam pertempuran dan ditawan oleh Raja Devendra, bukan? Bagaimana kamu bisa melepaskan diri dan datang mengunjungiku?" Temanku, Raja Devendra telah memberiku penawaran untuk membebaskanku dan mengembalikan kerajaanku. Aku harus menemukan jawaban atas pertanyaannya. Itu pun dalam hitungan 1 bulan. Sekarang batas waktu 1 bulanku hampir habis. Namun aku belum dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Aku yakin kamu dapat membantuku. "Temanku, ada seorang penyihir wanita yang tinggal di kerajaan tetangga. Dia sangat bijaksana dan tahu jawaban untuk setiap pertanyaan. Mungkin dia bisa menjawab pertanyaan kamu juga." Raja Bansing menemani Raja Sidraj untuk menemui penyihir itu. "Wahai penyihir hebat, kami sedang dalam masalah. Kami jauh-jauh datang ke sini untuk mendapatkan jawaban sebuah pertanyaan." Temanku Sidraj telah memberitahuku bahwa Anda memiliki kecerdasan untuk menjawab semua pertanyaan. Aku akan memberikan jawaban yang benar untukmu. Tapi sebagai imbalan atas bantuanku, temanmu Sidraj harus mau menikah denganku. Penyihir itu tidak hanya tua, tapi juga sangat jelek. Mulutnya berbau busuk dan gigi busuk muncul dalam senyum jahatnya saat dia memandang Bansing. Tidak, aku tidak bisa menghancurkan kehidupan teman dekatku hanya untuk sebuah kebebasan dan kerajaanku. Persahabatan membutuhkan pengorbanan. Tidak bisakah aku membuat pengorbanan kecil untuk kehidupan sahabatku sendiri? Aku bersedia menikah dengan penyihir ini jika itu berarti kamu mendapatkan kerajaanmu kembali. Sidraj menolak untuk mendengarkan Bansing dan setuju untuk menikahi penyihir itu untuk menyelamatkan nyawa temannya. Akhirnya penyihir itu menjawab pertanyaan itu. Hal yang diinginkan seorang wanita adalah cukup mandiri untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Bansing dapat memahami dan cukup puas dengan jawaban ini. Setelah tenggat waktu 1 bulan mencapai tanggal akhirnya, Raja Bansing menampilkan dirinya di depan Raja Devendra. Yang Mulia, aku telah menemukan jawaban atas pertanyaan Yang Mulia. Benarkah?
kamu telah menemukan jawabannya tepat pada waktunya. Hari ini aku memutuskan apakah kamu dibebaskan atau dipenjara seumur hidup. Ayo, beritahu aku jawabanmu. Anda telah bertanya, apa yang benar-benar diinginkan seorang wanita? Jawabannya adalah, wanita hanya ingin mandiri untuk mengambil sebuah keputusan. Jawabanmu itu cukup untuk memuaskanku. Aku tentunya akan kembalikan kerajaanmu. Kamu dapat mengambil alih semua kerajaanmu lagi. Ayo Raja Bansing, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Raja Sidraj menikah dengan penyihir itu. Pada malam pernikahan mereka, penyihir itu bertanya kepada suaminya. Kau memiliki hati yang besar dan murni. Itu sebabnya kau mau berkorban untuk temanmu. Jadi, untukmu, aku akan tetap dalam bentuk ini hanya selama 12 jam sehari. Dan 12 jam lainnya, aku akan berubah kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Lalu, bentuk mana yang akan kau pilih? Sayangku, keputusan itu hanya milikmu. Aku telah menerimamu sebagai istriku. Aku akan menerima apapun pilihanmu. Setelah mendengar jawaban itu, penyihir itu berubah menjadi wujud aslinya. Dia berkata, Karena kau telah membiarkanku untuk mengambil keputusan diriku sendiri, aku telah memutuskan untuk selalu tetap dalam bentuk asliku seperti ini. Dan ini adalah diriku yang sebenarnya. Aku tidak jelek, aku wanita yang cantik. Aku mengambil wujud seorang wanita tua yang jelek, agar aku dijauhkan dari orang yang berniat jahat kepadaku. Sidraj dan penyihir itu menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Standar masyarakat pada umumnya selalu berusaha mengikat perempuan. Namun Anda harus ingat, pikiran mereka tidak pernah bisa kita batasi. Pria yang memperlakukan istrinya seperti ratu sejati, maka mereka akan bahagia. Bebaskan wanita dari semua penilaian. Biarkan mereka mengambil keputusan sendiri dengan bebas. Roti emas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang wanita bernama Mary yang punya putri sematawayang bernama Rosie. Mary adalah orang yang amat manis dan bersahaja. Namun Rosie adalah kebalikannya. Dia amat cantik melebihi apapun. Dia amat mencintai dirinya sendiri. Rosie bisa bantu ibu menanam bibit ini? Kenapa harus kulakukan? Bagaimana bila jariku jadi kotor? Bagaimana bila wajahku terkena tanah? Ya, itulah masalah dari Rosie. Banyak sekali orang yang melamarnya, namun dia menolak semuanya. Kenapa kemarin kau mengusir semua pria itu? Yang benar saja, Ibu. Yang satu punya mata kecil, hampir seperti burung. Satunya punya hidung besar. Aku tidak mau dekat-dekat dia saat bersin. Oh, lalu yang terakhir, tidak. Hentikan. Sayang, seharusnya kau tahu bahwa kecantikan bukanlah segalanya. Ibu, aku layak mendapatkan seorang pangeran atau satria. Suatu malam saat Rosie sedang tidur, ibunya memperhatikannya. Pada saat itu, Rosie tersenyum dalam tidurnya. Ibunya amat terkejut. Manis sekali, mimpinya pastilah menyenangkan. Paginya, Rosie bangun dengan tersenyum dan tertawa. Sayang, ceritakan apa yang kau mimpikan semalam. Begini, Bu, apa Ibu tahu? Ada seorang pangeran yang ingin menikahiku. Dia datang dengan kereta emas. Dia juga memakai emas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sungguh mimpi yang konyol. Itu adalah mimpi yang aneh. Ibu, lalu juga ada roti yang terbuat dari emas. Sang ibu amat khawatir mengenai putrinya. Pada suatu hari, dua orang temannya, Belly dan John, mengunjungi Mary. Mereka memiliki rahasia. Mereka adalah makhluk ajaib. Mary sama sekali tidak tahu soal ini. Oh John, oh Belly, sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Kabarku akan lebih baik apabila putriku Rosie bisa sedikit lebih pengertian. Mary pun menceritakan pada Belly dan John mengenai Rosie dan bagaimana dia amat mencemaskannya. Dia ingin memakan roti yang terbuat dari emas. Apa yang harus kulakukan? Ya, mungkin apabila mimpinya terwujud,
Itu akan luar biasa bukan? Sudahlah, kurasa pada saatnya nanti dia akan belajar. Mari kita mengobrol saja soal lainnya. Kemudian, Belly dan John saling tersenyum dengan penuh rahasia. Malam itu, ibu dan anak ini bersiap untuk tidur. Ibu, kuharap mimpiku ini bisa jadi kenyataan. Oh, Rosie. Keesokan harinya, saat Rosie dan ibunya ada di taman, sebuah kereta emas yang cantik menghampiri mereka. Kereta itu bertatakan intan dan permata dan tampak amat indah. Ketika berhenti, seorang pria tampan keluar dari situ dan melihat ke arah Rosie. Dia amat jatuh cinta dengan si pria tampan ini. Ibuku, mimpiku terwujud. Apa? Halo, aku datang ke sini untuk meminang Rosie. Tapi dari mana kau tahu namanya? Dan siapa kau? Aku Johnson, malaikat keberuntungan. Nama dan kecantikan putrimu sudah terkenal di seluruh dunia. Astaga, aku mau sekali menikah denganmu. Apa? Tapi kau belum kenal dia, kau tidak boleh pergi dengannya. Konyolnya, dia itu kaya juga tampan. Apalagi yang ku inginkan? Johnson, ku terima pinanganmu. Dengan itu, Rosie pun langsung menaiki kereta emas itu dan bahkan tanpa berpamitan dengan ibunya, dia pergi bersama si malaikat. Saat mereka dalam perjalanan, kereta itu mendadak memasuki portal ajaib. Dari situ, kereta pun berjalan melewati laut yang dihantam badai. Keretanya bergoyang-goyang dan Rosie ketakutan. Jangan khawatir sayang, semua ini akan segera berakhir. Setelah berkata begitu, kereta pun memasuki portal lain dan tiba di sebuah jalan menuju sebuah kastil emas yang besar dan megah. Rosie amat terkesima dengan keindahan yang dia lihat. Aku tahu bahwa aku layak mendapat semua kekayaan ini. Aku tahu kau akan suka. Apapun yang kau inginkan kau bisa temukan di sini. Dari gaun-gaun terindah hingga makanan terlezat. Semua itu ada di dalam istanaku. Omong-omong soal makanan, aku amat lapar setelah perjalanan itu. Aku lapar sekali. Bolehkah aku mencicipi makanan yang lezat? Ya, tentu saja. Perkenalkan, ini Belisa. Dia akan membuatkanmu apapun yang kau inginkan. Hai Rosie, aku banyak mendengar tentangmu. Apa kau lapar? Ayolah, akan kuambilkan makanan. Terima kasih. Mereka pun menuju ke ruang makan. Dan di atas meja makan, terhampar makanan paling menakjubkan yang pernah Rosie lihat. Makanannya tampak luar biasa. Roti emas, sungguh indah sekali. Selai ini akan terasa lezat dengan roti itu. Dia mengambil sepotong roti dengan selai mirah di atasnya, kemudian memakannya. Ini keras sekali. Aku tidak bisa memakannya. Ya, roti ini memang terbuat dari emas. Namun bila kau tidak memakannya, apa mau kau ambilkan roti dari perak saja? Tapi aku ingin roti biasa, roti yang biasa aku makan di rumah. Apa kau punya itu? Tidak, kau harus memakan emasnya. Rosie melihat makanannya, namun dia sedih karena semuanya tidak bisa dimakan. Dia pun mulai menangis. Oh, biarkan aku pergi. Aku tidak mau semua ini. Namun makanannya amat lezat. Ini, cobalah kentang emas ini. Rasanya amat lezat. Karena setelah ini kau akan menikah denganku, kau juga harus memakan semua ini. Tidak, aku tidak mau menikah denganmu. Aku mau pulang pada ibuku. Biarkan aku pulang. Belisa dan Johnson saling berpandangan dan mengedipkan mata. Bila memang itu yang kau inginkan, kurasa aku harus membawamu pulang. Johnson membawa Rosie pulang. Di kereta, Rosie mulai berpikir secara mendalam mengenai pilihan yang telah dia buat. Sesampainya di rumah, dia langsung berlari untuk memeluk ibunya. Ibu, aku kembali. Rosie? Oh, kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Oh ibu, aku sangat menyayangimu. Dan kau benar. Dia pun menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Maafkan atas kelakuanku, ibu. Oh sayangku, sudahlah. Setidaknya kini kau sudah tahu kesalahanmu. Ayo, mari kita makan. Mulai hari itu, Rosie mengubah kebiasaannya dan mulai pelan-pelan menjadi anak yang baik. Selesai. Putri Penyesalan. Dahulu kala, pada suatu hari yang penuh badai, di istana Maharaja dari Maharashtra, seorang putri kecil bernama Garima lahir.
Untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka, Raja dan Ratu membagikan emas permata kepada orang-orang di kerajaan mereka. Waktu berlalu dan Garima pun berusia 6 tahun. Suatu hari dia mengajukan permintaan aneh ke ibunya. Ibu, bawakan aku bulan bintang. Oh Garima, apa kamu kehilangan akal? Bagaimana mungkin bisa memetik bintang dari langit? Raja keluar dari kamarnya saat itu. Hahaha, jangan resah sayangku. Kamu ingin bintang-bintang? Ayah akan mengirim menteri mengambilnya untuk kamu. Atas perintah raja, menteri pergi dan mengambil beberapa bintang kertas. Setelah menerimanya, Putri Garima sangat senang. Oh, terima kasih ayah. Ayah yang terbaik, tak pernah mengecewakan aku. Rajaku, perlakuanmu telah memanjakannya. Tuhan tahu bagaimana dia akan berubah nanti. Hahaha, bukan itu masalahnya, ratuku. Semakin dia tumbuh, dia akan menjadi semakin dewasa. Akhirnya, tibalah ketika sang putri berusia 16 tahun, namun tidak ada perubahan nyata dalam sikap atau kebiasaannya. Dia terus menyerang para pelayan dan menghina mereka semua, memperlakukannya tidak manusiawi. Suatu hari, seorang pelayan datang ke kamar Garima dengan semangkuk kir. Hidup sang putri, Ratu mengirimkan kir ini untukmu. Dia minta kamu mengonsumsinya saat masih hangat. Baik, taruh dan tinggalkan, aku makan nanti. Maafkan saya, tapi Ratu memintamu memakannya sekarang. Garima tersinggung dan melemparkan kir langsung ke wajah pelayan itu. Siapa kamu memerintahku begitu? Keluar dari sini! Mendengar keributan yang keras, Raja dan Ratu memasuki kamar Garima dan memahami skenarionya. Perilaku apa ini Garima? Apakah ini caramu memperlakukan pembantu? Tepat sekali ibu, dia pembantu, tidak bisa bicara dengan aku dengan suara tinggi. Dengarkan aku putriku, tenang. Pelayan ini sekarang akan ditunjukkan jalan ke pintu. Bravo Rajaku, ini bagus untuk mengajarnya benar dan salah. Kalau ayah di mana-mana selalu mentolerir sikap tercela putrinya, maka masa depan kaum perempuan tidak memiliki harapan lagi. Oh, ayolah ibu, berhentilah berkhotbah. Bantu aku singkirkan pelayan ini dari pandanganku. Setelah pertengkaran ini, Garima keluar dari istana dengan keretanya untuk menghilangkan stres. Ada gemuruh di langit dan dalam beberapa menit, guntur dan kilat menimbulkan badai besar. Kerajaan terjebak dalam banjir dan sungai mulai banjir. Seluruh kerajaan digempur oleh badai ini. Kerajaan kita sedang dalam kondisi buruk karena badai yang terjadi. Aku sangat berharap Garima aman sekarang. Menurutku dia pasti terjebak di luar sana. Aku menjadi sangat khawatir. Menteri, cepat pergi dan cari putriku secepatnya. Iya, Rajaku. Pasukan, siap-siap. Kita harus pergi mencari putri. Saat badai mereda, menteri berangkat bersama tentara untuk mengejar Putri Garima. Meski sudah cari selama 2 hari, sang putri tidak bisa ditemukan. Tidak berhasil dalam misi mereka pun kembali ke istana. Kamu kembali, Menteri. Di mana putriku Garima? Apa dia masih kesal dengan kita? Maafkan aku, Ratuku. Kami tidak berhasil melacak sang putri. Apa maksudmu? Kamu tak bisa menyelesaikan tugas sederhana? Kamu tak pantas menjadi menteriku. Saya akan terima hukuman apapun. Tetapi faktanya adalah sang putri tidak dapat ditemukan dimanapun. Kira-kira apakah dia masih hidup juga? Sudah banyak orang yang meninggal karena banjir yang terjadi ini. Wajah mereka tidak bisa dikenali karena tubuh mereka yang telah membengkak. Setelah mendengar ini, Ratu pingsan dan jatuh. Raja mulai menangis bukan main. Putri Garima tersapu banjir dan sungai pun membawanya ke desa tempat tinggal mantan pembantunya. Orang yang sama yang dia hina dengan sangat buruk. Mengapa orang banyak berkumpul di dekat tepi sungai? Coba aku ke sana melihatnya. Ketika melihat Putri Garima, pelayan itu seketika langsung mengenalinya. Putri, ini aku pelayanmu, buka matamu Putri. Apakah kamu mengenalinya? Iya, ini Putri Garima kita. Sepertinya dia tersapu banjir dan tak sengaja mendarat di sini. Tapi kenapa dia tidak bicara? Sepertinya dia pingsan. Setelah air dikeluarkan dari tubuhnya, dia pasti sadar. Bawa dia ke rumahmu. Itu pasti. Tolong bantu aku membawanya ke rumahku. Penduduk desa membantu memindahkan sang putri ke rumah sang pembantu. Pembantu pergi memanggil tabib setempat. Tabib, tolong cepat ikut aku. Tuan Putri terbaring tak sadarkan diri di rumahku. Tolong sembuhkan dia apapun yang terjadi. Baik, anakku. Aku ikut kamu. Biar aku ambil obat-obatanku dulu. Si tabib menemani pembantu ke rumahnya dan mengeluarkan air dari tubuh sang putri. Dia juga membuat sang putri meminum ekstrak tumbuhan. Jangan khawatir. Dia pasti sadar kembali tak lama lagi. Sementara menunggu, bisa aku minta secangkir teh? Aku akan pergi setelah itu.
Iya, tentu tabib. Pelayan itu memberikan secangkir teh kepada sang tabib. Boleh aku berkata sesuatu? Silakan tabib. Kamu memiliki peluang emas di sini. Kamu bisa meminta uang sebanyak yang kamu inginkan kepada orang tuanya si raja dan ratu. Karena kamu telah menyelamatkan putri kesayangan mereka. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Penggigit tangan yang memberimu makan, aku tidak akan tega berbuat itu. Nah, kalau sudah selesai silakan pergi. Sang putri sadar dan mendengar percakapan itu. Dia termakan oleh penyesalan. Oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah melakukan dosa dengan merendahkan gadis yang begitu jujur dan tulus. Pembantu itu berbalik dan mendapati sang putri sedang berdiri. Hidup Tuan Putri, saya sangat senang melihat Anda telah pulih sekarang. Mohon maafkan aku berperilaku sangat kasar kepadamu, aku merendahkanmu. Kamu telah menyelamatkan aku takkan bisa membalas kebaikanmu. Saya cuma melakukan tugas, Raja dan Ratu selalu baik kepadaku. Tak usah Tuan Putri khawatir, Anda harus makan, minum obat dan istirahat dulu. Tuan Putri sangat butuh istirahat. Pembantu itu memasak dan menawarkan berbagai makanan ke Garima. Makanan yang enak, sama seperti masakan koki kerajaan kami. Setelah makan dan minum obat, Putri Garima melanjutkan beristirahat. Ya Tuhan, aku sangat lapar. Sepertinya aku harus puas dengan makanan sisa. Keesokan harinya, tetangga pembantu itu mengunjungi rumahnya. Aku melihatmu di toko perhiasan kemarin. Kamu beli perhiasan kan? Bagaimana aku mampu membeli perhiasan? Setelah dipecat dari istana kerajaan, aku bahkan tak mampu makan 2 kali sehari. Mungkin mataku yang keliru. Tidak juga, aku memang pergi ke toko perhiasan, tetapi tidak untuk membeli perhiasan. Aku ke sana menjual anting-antingku. Tapi kebutuhan apa yang membuat kamu menjualnya? Sebenarnya aku butuh uang untuk membeli makanan buat sang putri. Dia tidak terbiasa dengan makanan membosankan seperti kita. Aku putuskan untuk menawarinya berbagai hidangan. Oh, jadi begitu. Putri Garima juga tak sengaja ikut mendengar percakapan ini. Sementara itu, Raja dan Ratu tiba di rumah sang pembantu didampingi si tabib. Kamu telah mengundang kematianmu sendiri dengan menculik putri kami. Di mana kamu? Tunjukkan wajahmu. Si pembantu dan Tuan Putri akhirnya keluar setelah mendengar suara Raja. Ayah di sini. Kami sangat gembira melihat kamu hidup. Terima kasih Tuhan, pelayan itu tidak menyakitimu dengan cara apapun. Ratuku, mana mungkin saya tega menyakiti putri kita sendiri. Diam kamu. Kalau tabib tidak memberi kami berita ini dengan imbalan, kami tidak akan tahu keberadaan anak tunggal kami ini. Tenang ayah, tabib ini serakah. Ayah tak perlu memujinya. Biarpun dia mengiminginya, pelayan yang jujur ini tidak goyah. Tidak cuma itu, dia jual perhiasannya sendiri untuk menyediakan makananku. Benarkah itu anakku? Iya, itu benar. Satu-satunya yang bersalah adalah si tabib ini. Hari ini aku benar-benar menyesal telah dilahirkan sebagai seorang putri. Harusnya aku lahir di gubuk. Disinilah nilai-nilai moral sebenarnya ada di antara orang miskin, bukan di istana. Maafkan aku, anakku. Kamilah yang sebenarnya salah. Prajurit, tangkap tabib ini dan jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Aku minta belas kasihmu, Rajaku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Mohon ampuni aku. Maka sang tabib pun ditangkap. Ayah, ibu, pembantu tidak akan lagi tinggal di gubuk ini. Dia akan tinggal di istana bersama kita. Terserah maumu, putriku. Kami akan mengungkapkan pertobatan kami juga. Mereka berempat hidup bahagia di istana untuk waktu yang lama. Pangeran kecil pemberani dan temannya. Kisah ini dimulai di kerajaan Virosnagar. Raja dan Ratu Virosnagar memutuskan untuk pergi naik kereta, meninggalkan putra mereka yang baru berusia 12 tahun Anggat Kumar kembali ke istana. Tiba-tiba, kudanya terpeleset dan Raja serta Ratu jatuh dari kereta, dan sayangnya mereka meninggal dunia. Pangeran muda Anggat sekarang harus memikul tanggung jawab memerintah kerajaan sendiri. Tapi ada satu menteri yang tidak senang dengan situasi ini. Sekarang Raja dan Ratu tidak ada lagi. Sang pangeran dibebani oleh tanggung jawab yang sangat besar ini. Tahta Pangeran Anggat tak lain hanyalah samaran belaka. Aku benar-benar akan jadi orang yang menjalankan tanggung jawab. Aku bisa memungut pajak berat pada warga dan mendapatkan keuntungan sendiri. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan para menteri lainnya. Maka Pangeran Anggat dinobatkan sebagai penguasa kerajaan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh wakil masyarakat.
Warga senang dengan keputusan ini. Hidup Raja Anggat! Hidup Raja Anggat! Dengar Kepala Keamanan, kumpulkan semua anggota pengadilan lainnya. Baik, Perdana Menteri, Anda minta kami datang? Iya benar, Raja Anggat terlalu muda untuk mengambil keputusan penting sendiri. Keputusan apapun yang aku ambil sekarang akan dianggap penting dan final. Itu juga dilarang ada tentangan dari siapapun. Kalau kalian protes, aku punya wewenang menghukum mati kalian. Para menteri lainnya tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan menyatakan setuju. Sekarang Perdana Menteri memanggil pengasuh dan pembantu Raja Anggat. Ya, Perdana Menteri, apa perintah Anda? Dengar, kamu harus merawat Raja Anggat baik-baik. Pastikan bahwa dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Pastikan dia menghadiri sesi pengadilan sejarang mungkin. Pengasuh dulu merawat Raja Anggat dengan baik. Dia memiliki seorang putra berusia 15 tahun bernama Vijay yang akan menemaninya selalu. Vijay adalah teman bermain yang baik untuk Raja Anggat. Putranya Vijay sangat cerdas dan sama-sama perhatian untuk urusan kebutuhan Raja Anggat. Bagaimana kamu bisa begitu ahli bermain anggar? Apa kamu diajari oleh profesional? Tidak, Rajaku. Aku belum diajari siapapun. Aku telah belajar sendiri dari mengamati para penjaga. Kamu mau mengajari aku juga? Ya, kenapa tidak? Aku akan mengajari Anda semuanya. Perlahan dan sabar, Vijay mengajari Raja Anggat semua yang dia tahu. Persahabatan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun sebaliknya Perdana Menteri dengan kedok perintah Raja Anggat membuat pengumuman. Dengar semua. Wahai warga kerajaan, Raja Anggat telah memerintahkan kalian untuk membayar pajak tahun ini di muka. Bagaimana Raja Anggat bisa meluluskan perintah seperti itu? Kerajaan kita telah diguncang kekeringan selama 2 tahun terakhir. Tidak ada perdagangan sama sekali. Bagaimana kami membayarnya? Aku cuma menyampaikan apa yang menjadi perintah Raja Anggat. Mereka yang tidak sanggup memenuhinya akan dikenakan hukuman mati. Rakyat mulai saling mendiskusikan masalah ini. Mantan raja kita dulu sangat pengertian dan baik hati. Setelah kematiannya dan penobatan Raja Anggat, kesengsaraan kita berlipat ganda dengan cepat. Iya, tapi bagaimana ini bisa berhasil? Kita perlu mendiskusikan ini bersama Raja Anggat langsung. Sementara itu di istana, Raja Anggat dan Vijay sibuk dengan aktivitas olahraga mereka. Vijay beristirahat dan menuju gedung pengadilan kerajaan. Dia melihat Perdana Menteri memukul warga dengan tongkat. Dia tak sengaja mendengar Perdana Menteri bicara. Kalian pikir kalian bisa datang ke sini bertemu Raja Anggat dan membongkar rencanaku? Apa kalian tidak sadar bahwa dia adalah raja untuk pertunjukan semata? Aku akan menjadi penguasa sebenarnya dari kerajaan ini, cuma aku. Lalu Perdana Menteri memberikan perintah. Bawa dia pergi dan kunci dia. Vijay sengaja mendengar semua dan dia pergi menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu, apa ibu tahu apa yang terjadi di sini? Perdana Menteri berbuat tidak adil atas nama Raja Anggat. Iya anakku, ibu sudah tahu hal ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita memberitahu Raja Anggat tentang ini dan Perdana Menteri pun tahu, kita berdua akan dihukum mati. Tapi Bu, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku akan beritahu Raja Anggat semuanya karena aku teman baiknya. Vijay dan Raja Anggat sedang bermain di dalam istana. Vijay mendorong Raja Anggat dan dia jatuh ke tanah. Raja Anggat berbicara kepada Vijay. Vijay sahabatku, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mendorongku? Lihat sekarang cedera. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu lebih tua dariku, namun kamu mendorongku. Lihat aku jadi cedera. Ini ketidakadilan bukan? Vijay, apa maksudmu mengatakan ketidakadilan tengah terjadi pada rakyat kita? Kemudian Vijay pun menjelaskan semua kezoliman yang menimpa para warga kerajaan. Lalu Vijay mengatakan, Raja Anggat, mari kita berdua menyamar dan keluar pada malam hari untuk memahami perasaan masyarakat. Kamu benar sekali, Vijay. Ayo kita lakukan itu malam ini. Raja Anggat dan Vijay keluar dan berbaur dengan warga. Sekelompok orang sedang berbicara. Bagaimana kita bisa pergi menemui Raja Anggat? Seluruh kabinet menterinya korup. Apalagi kalau kita ingin bertemu seorang menteri, bahkan penjaga pun minta uang. Dari mana kita mendapatkan begitu banyak uang? Raja Anggat dan Vijay mulai berbicara dengan sekelompok warga. Aku Raja Anggat, tolong beritahu aku masalah kalian.
Aku datang ke sini dengan menyamar hanya demi memahami masalah kalian. Semua orang berbicara dengan Raja Anggat tentang masalah masing-masing. Raja Anggat terkejut setelah mendengar keterus-terangan tersebut. Dia meyakinkan warga bahwa segala sesuatunya akan membaik mulai sekarang, dan bahwa dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Keesokan harinya, Raja Anggat muncul di istana. Perdana Menteri, tolong kumpulkan semua penjaga. Baik, Rajaku. Yang mulia, apa perintah Anda? Raja Anggat memberikan perintah kepada penjaga lainnya. Penjaga, hancurkan penjaga yang korup ini sampai kulitnya terlepas dari tulangnya. Jangan, Rajaku. Tolong jangan sakiti kami. Kami tidak salah. Kamu larang masyarakat bertemu denganku. Tidak cuma itu, kamu mengambil uang dari mereka, kamu menerima suap. Tidak, Raja. Kami diperintahkan oleh Perdana Menteri melakukan itu. Kalau tidak, kami dihukum mati. Tidak, Raja Anggat. Saya tidak melakukan itu. Mereka berbohong. Wahai penjaga, tangkap menteri korup yang satu ini dan pukuli dia sampai dia meringkuk kesakitan. Raja Anggat membuat pengumuman kepada masyarakat. Semua orang dibebaskan dari membayar pajak sampai musim hujan tiba. Vijay memberitahunya, kita perlu memastikan kabinet kita terdiri dari menteri-menteri yang jujur. Kita perlu mulai ke negara-negara tetangga untuk membangun hubungan yang baik. Dengan begitu kita bisa terhindar dari perang dan konflik. Maka Raja Anggat dan Vijay pun berangkat ke negara-negara tetangga bersama tim menteri yang jujur. Mereka mengulurkan tangan persahabatan kepada para penguasa di sana. Kerajaan diperintah dengan efisien dan transparan. Masyarakat akhirnya bisa menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Raja Jenggot Lebat. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang jauh, seorang raja bernama Michael memiliki seorang putri bernama Dina yang cantiknya bagaikan bunga. Namun ia amat egois dan juga congkak, sehingga tidak ada pelamar yang dia pikir cukup baik untuknya. Dia mengejek setiap pangeran yang datang untuk menikahinya. Suatu hari, Raja Michael mengadakan jamuan besar dan mengundang semua calon pelamar. Mereka pun dijajarkan di depan putri raja. Namun setiap melihat masing-masing dari mereka, sang putri selalu punya keberatan. Ada yang terlalu gemuk, yang lainnya terlalu tinggi, yang ketiga terlalu pendek, yang keempat terlalu pucat. Jadi dia tidak suka dengan semua orang. Namun dia mencibir seorang raja baik hati yang berdiri di sana dengan jenggotnya yang tumbuh dengan aneh. Jenggotnya seperti beruang. Sementara itu, ia mendapati julukan Raja Jenggot Lebat. Namun sang raja tua, saat melihat putrinya hanya mengejek para pelamar dan membenci semua pelamar yang berkumpul di sana, menjadi amat murka dan bersumpah bahwa putrinya harus menikahi pengemis pertama yang datang ke pintu mereka. Beberapa hari kemudian, seorang pengemis datang dan bernyanyi di bawah jendela. Setelah raja mendengarnya, dia pun bertitah. Bawa dia naik. Maka masuklah si pengemis dengan pakaiannya yang lusuh dan compang-camping dan bernyanyi di hadapan raja dan putrinya. Setelah lagunya selesai, dia meminta hadiah kecil. Raja pun berkata, Lagumu telah membuatku senang, karena itu kuberikan putriku sebagai hadiah untuk kau jadikan istri. Sang putri gemetaran, namun raja berkata, Ayah telah bersumpah memberikanmu kepada pengemis pertama, putriku, dan ayah akan memenuhi sumpah itu. Putri pun tidak bisa berkata-kata dan tak punya pilihan lain selain menikahi si pengemis. Raja pun berkata, Nah, putriku, kini tidak lagi pantas bagimu sebagai istri pengemis untuk tetap tinggal di istanaku. Jadi kau harus pergi bersama suamimu. Si pengemis menggandengnya keluar dan dia harus pergi dengan berjalan kaki dengannya. Saat sampai di sebuah hutan besar, sang putri bertanya, Milik siapakah hutan yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, maka hutan ini pastilah sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Kemudian mereka sampai di sebuah padang rumput. Milik siapakah padang rumput yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, padang rumput ini pasti sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Kemudian mereka sampai di sebuah kota besar. Milik siapakah kota besar yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, kota ini pasti sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku.
Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk yang amat kecil. Oh ya Tuhan, milik siapakah gubuk yang kecil dan jelek ini? Ini adalah rumahku, di mana kita akan tinggal bersama. Sang putri pun memasuki gubuk. Di mana pelayannya? Pelayan apa? Kau kini istriku, buatkan aku makan malam. Aku sangat lelah. Jadi, aku kini pelayanmu? Benar. Namun Dina tidak bisa memasak sama sekali. Jadi si pengemis harus membuat makan malamnya sendiri. Lalu mereka pergi tidur. Namun si pengemis memaksa Dina untuk bangun pagi-pagi sekali. Selama beberapa hari, mereka hidup seperti ini dan menghabiskan seluruh persediaan mereka. Istriku, kita tidak bisa terus-menerus tanpa penghasilan. Aku akan coba menjual panci gerabah. Kau harus ke pasar dan menjual gerabahku. Bila ada orang dari kerajaan ayahku datang ke pasar dan melihatku berjualan di sana, mereka pasti akan mengejekku. Namun si pengemis sedang tidak berselera untuk mendengarkannya. Keesokan harinya, sang putri berjualan di pojok pasar. Namun tiba-tiba datanglah pengendara kuda mabuk. Dan kudanya menginjak panci-panci yang dia jual hingga hancur berkeping-keping. Dia mulai menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak. Dia berlari pulang dan menceritakan musibah ini pada si pengemis. Jangan menangis. Aku lihat kau tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi aku tadi ke istana raja kita dan bertanya apakah ada lowongan bagi seorang pelayan dapur. Dan mereka berjanji mempekerjakanmu. Dengan begini kau bisa dapat makanan tanpa harus bekerja keras. Dina kini menjadi pelayan dan melakukan pekerjaan kotor. Di kedua kantungnya, dia mengikatkan sebuah kendi kecil untuk membawa pulang sisa makanan. Dan tiap malam, dia membawa pulang makanan untuk suaminya. Pada pernikahan putra sulung Laja, si putri miskin pergi ke ruang tahta kerajaan dan berdiri di dekat pintu untuk menyaksikan. Namun para pelayan yang membawa nampan penuh makanan lezat berjalan melewatinya. Para pelayan merasa kasihan padanya dan memberikan beberapa potong makanan padanya. Dina mengambil dan meletakkannya ke dalam kendi untuk dibawa pulang. Kemudian putra sang raja masuk. Saat dia melihat wanita cantik yang berdiri di dekat pintu, dia memegang tangannya dan ingin berdansa dengannya. Namun Dina menolak dan mundur ketakutan. Karena dia melihat bahwa itu adalah Raja Jenggot Lebat. Pelamar yang pernah dia tolak dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun dia tidak bisa menolak. Dan Raja Jenggot Lebat membawanya ke ruang dansa. Saat mereka sampai di tengah lantai dansa, tali di kantungnya yang mengikat kendinya putus. Dan kendinya jatuh di lantai. Makanan pun berhamburan kemana-mana. Dina merasa amat malu. Dina melompat ke pintu dan hendak pergi dari sana. Namun di tangga, sang pangeran menangkapnya dan membawanya kembali. Pangeran berkata dengan lembut padanya, Jangan takut. Aku adalah si pengemis dan juga si penunggang kuda. Karena cintaku padamulah, maka aku menyamar. Terkadang, tanpa kesederhanaan, kita tidak bisa mencapai sikap bersahaja. Dina pun menangis sambil berkata, Aku tidak pantas untuk menjadi istrimu. Tenanglah, hari-hari kelam kini telah berlalu. Sekarang kita akan rayakan pernikahan kita. Lalu para pelayan datang dan mendandaninya dengan pakaian yang amat indah. Dan ayahnya beserta seluruh warga istana mendoakan supaya pernikahannya dengan Raja Jenggot Lebat berbahagia. Setelah itu, mereka pun hidup bahagia untuk selamanya. Selesai. Ratu yang tak sabaran. Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan yang jauh, Raja Robert hidup bersama istrinya tersayang Ratu Maria. Robert dicintai oleh seluruh kerajaan karena baik hati, tetapi istrinya sangat dibenci karena ia sangat tidak sabaran. Kau terlalu lama mengepang rambutku. Maafkan aku yang mulia, tapi gaya rambut ini sangat sulit dilakukan. Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Cepat tinggalkan istana ini. Oh Maria, kenapa kau begitu? Dia sudah berusaha. Ia tidak cukup cepat. Kau harus sabar sayang. Dalam waktu sesaat, ketidaksabaran ratu akan menghancurkan kedamaian dan raja yang malang
dengan segera akan mencoba memperbaiki masalah yang ia timbulkan. Ini Maria, aku punya sesuatu yang sangat kau suka. Bunga lili, kesukaanku, berikan padaku sekarang. Raja Robert bertanya-tanya bagaimana cara membuat istrinya mengerti untuk bersabar. Suatu hari, Raja sedang berada di halaman istana memikirkan Maria. Aku tidak mengerti. Dulu dia sangat baik dan ramah sebelum menikah denganku. Lalu Raja Robert menyadari ada sesuatu yang mengambang di sungai. Apa itu? Seorang bayi? Dari mana datangnya? Oh, malang sekali. Ayo kita bawa ke rumah. Astaga, di mana Robert? Sudah lama ia tidak terlihat. Maria, lihat, aku temukan seorang bayi mengapung di sungai. Seorang bayi? Tapi bagaimana dia bisa ada di sana? Lihat, ada sebuah catatan. Kepada siapa saja yang menemukan bayiku, tolong rawat ia dengan baik. Raja dan Ratu merasa bingung, namun menerima tanggung jawab dan pemberian bayi yang berharga. Raja sangat menyukai bayi itu dan memutuskan untuk membawanya ke istana. Kau akan diberi nama Diana. Diana adalah anak yang hangat dan penyayang. Dan setelah beberapa tahun, ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ada sebuah mahkota ajaib istimewa yang tersimpan di istana, tapi tidak pernah bersinar selama beberapa tahun. Suatu hari, Diana pergi berkeliling ke seluruh istana. Menyusuri banyak ruangan, ia mendatangi menara terlarang. Wow, tempat ini tinggi sekali. Oh, pintu besar apa ini? Ia mendekati dan mendorong pintu yang misterius. Oh, ini berat sekali. Mengapa ada sebuah mahkota di sini? Saat ia berjalan mendekat, mahkota tiba-tiba mulai bersinar. Sebaiknya aku beritahu ayah dan ibu tentang ini. Diana, ayah sudah bilang agar menjauh dari sana. Tapi ada sebuah mahkota di sana dan mahkotanya bersinar. Bersinar? Bersinar? Oh, kalau begitu ayah ikut senang untukmu. Aku tidak mengerti. Akan ayah jelaskan jika kau sudah dewasa. Sementara Raja merasa senang, Ratu merasa marah akan mahkota itu. Malam itu, ia pergi menyelinap keluar istana dan pergi menemui seorang penyihir yang ia kenal. Jangan khawatir, yang harus kau lakukan adalah memasangkan cincin ini pada jari suamimu. Sihir di dalamnya akan membuatnya membenci Diana. Maria mengangguk, lalu segera meninggalkan tempat itu. Esoknya, ia memasangkan cincin itu di jari sang raja. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, "Ayah, ibu, aku membuat kue untuk kalian." Raja Robert melirik pada Diana, lalu meringis. Sihirnya mulai bekerja. Diana? Oh, maafkan aku. Aku hanya ingin kau mencicipi kue yang kupanggang. Ini terlalu asin. Apa? Tidak, ini rasanya manis bagiku. Sihir yang ada pada cincin membuat rasa manis pada kue menjadi terasa tidak enak bagi raja. Dan itu berlanjut melukai persahabatan mereka. Pada suatu hari yang sepi, Diana pergi mengunjungi ruangan di mana terdapat mahkota legenda di dalamnya. Ini mahkota yang sangat cantik. Seperti apa ya kalau aku memakainya? Aku hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang pantas. Siapa kau? Aku adalah mahkota legendaris. Tanyakan apa saja yang ingin kau tahu. Oh, ya, baik. Ada satu hal yang ingin ku tahu. Mengapa orang tuaku bersikap sangat aneh akhir-akhir ini? Mahkota itu mengatakan semuanya pada Diana tentang cincin sihir. Jadi ayahku tidak membenciku. Itu hanya mantra. Tapi ibuku... Tidak. Bukan ibumu yang menginginkan mahkota, tapi sang penyihir. Ibumu wanita yang tidak sabar, tapi dia masih wanita yang sangat baik. Mahkota mengatakan pada Diana bahwa penyihir ingin menguasai kerajaan lewat kekuatannya. Tapi itu terlalu berbahaya baginya. Maka ia mencoba mengendalikannya lewat Maria. Tapi bagaimana cara kita mematahkan mantra dari ibu? Ratu harus mematahkannya sendiri dengan belajar bersabar. Diana mendapat sebuah ide. Ibuku sangat menyukai bunga lili. Mungkin jika ia belajar cara menanamnya dan sabar merawatnya,
mantranya akan patah. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Tanyakan padaku dan kau akan mendapatkannya lewat sihirku. Dengan menggunakan sihir mahkota, Diana membuat sebuah taman bunga lili berwarna pink yang cantik. Tapi tak lama kemudian, Ratu meminta tukang kebun untuk merawatnya. Oh tidak, seharusnya bukan itu yang terjadi. Lalu saat Maria sedang mengunjungi kebun, ia merasa sangat marah melihat beberapa bunganya layu. Ia berteriak pada tukang kebun, "Kalau kau tak bisa merawat bunga lili, aku yang akan melakukannya." Diana merasa sangat senang karena Ratu sekarang setiap hari terlihat bekerja di kebun. Maria senang melihat bunga-bunga lili itu terlihat sangat kuat, sehingga ia tidak marah lagi. Bersabar merawat bunga-bunga, mengubahnya menjadi sabar terhadap orang lain juga. Diana menyadari perubahan pada Maria. Dan suatu hari ia mengatakan padanya, "Ibu, apakah bunga-bunganya belum mekar?" "Belum, tapi aku merasa senang selama mereka sehat. Mereka akan mekar pada waktunya." Lalu Ratu jatuh pingsan. Mantranya patah. Dan saat Ratu terbangun, ia dalam kondisi baik-baik saja. Hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan cincin dari jari suaminya. Raja pun ingat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kenapa aku bersikap seperti itu pada Dianaku tersayang? "Aku punya sesuatu untuk ibu." Diana mengangkat mahkota dan meletakkannya di kepala sang ratu. Lalu mahkota bersinar. Sepertinya kalian berdua layak memakai mahkota itu. Aku rasa Diana yang harus memakai mahkota ini. Ia sangat pantas karena kesabarannya telah menyelamatkan kita semua. Dan lalu kerajaan menjadi tempat yang penuh kegembiraan lagi. Raja sangat senang melihat hal ini. Diana terus bersikap baik seperti sebelumnya. Ia mengajarkan semua orang bahwa kesabaran itu baik dan bisa berubah jika kau belajar untuk menghargai orang lain dan biarkan mereka mekar pada waktunya. Selesai. Peri kembar. Saat Rosalina, Ratu Peri melahirkan peri kembar. Seisi istana bergembira dalam perayaan. Para peri menari dengan gembira. Dan sedangkan Rihanna, sang penyihir, mendengar kabar tentang kelahiran si kembar. Perayaan ini tidak akan berlangsung lama. Aku pasti akan segera membalaskan dendamku kepada Ratu Peri. Dan suatu hari nanti, aku akan menguasai seluruh kerajaan peri. Di suatu malam, penyihir Rihanna membuat rencana untuk menculik peri kembar dengan menggunakan sihirnya. Dia ingin membawa mereka pergi tanpa mengeluarkan mereka dari tempat buayanya. Sihirnya berhasil mengelilingi buayan, tetapi tidak bisa menyentuh si kembar sama sekali. Ratu Peri telah menciptakan perisai pelindung yang kuat di sekitar si kembar dengan kekuatan magisnya. Rihanna tidak berhasil menembus perisai tersebut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sihirku tidak berhasil. Ratu Peri ternyata lebih pintar dari dugaanku. Tapi aku bukan penyihir yang mudah menyerah. Aku akan terus mencoba. Dan Ratu Peri bisa merasakan niat jahat Rihanna yang sangat jelas. Ratu bahkan menggunakan kekuatan magis yang lebih besar untuk memperkuat perlindungan di sekitar si kembar. Bertahun-tahun berlalu, Silk dan Little Rose telah tumbuh menjadi peri muda dan cantik. Ratu selalu memperingatkan mereka berdua untuk selalu berhati-hati. Putri-putriku sayang, dengarkan kata ibu. Berjanjilah pada ibu, kalian tidak akan pernah pergi keluar istana. Keselamatan kalian bisa terancam di luar sana. Ibu Ratu, kira-kira siapa orang yang menganggap kita musuhnya? Tidak putriku, bukan kalian musuhnya, tetapi ibu. Ada seorang penyihir jahat bernama Rihanna yang selalu berusaha menculik kalian. Pada suatu hari, Little Rose mengutarakan niatnya kepada Silk Rose betapa dia sangat ingin keluar istana. Silk Rose, kita berdua sangat bosan dan terjebak dalam 4 dinding istana ini. Bagaimana kalau kita pergi keluar dan melihat seperti apa dunia ini? Little Rose, kamu harus mengerti
Berbahaya sekali kalau kita sampai keluar dari istana. Kita harus tetap berada di dalam istana ini. Ketika si kembar sedang berbincang di luar, muncullah penyihir Kazam di hadapan mereka. Dia lebih menakutkan dari penyihir Rihanna. Dua putri kembar kesayangan Ratu Peri. Kalian ingin melihat dunia luar, bukan? Ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian mengelilingi dunia. Siapa kau? Kami tidak pernah melihatmu sebelumnya. Aku adalah penyihir Kazam. Akulah orangnya. Akulah jagoannya. Bersiaplah, nona-nona. Kita akan berangkat. Penyihir Kazam mengecilkan tubuh Silk Rose dan Little Rose dengan sihirnya dan mengurung mereka di dalam sebuah sangkar kecil. Dia kemudian terbang langsung membawa mereka kepada penyihir Rihanna. Penyihir itu sangat gembira melihat mereka akhirnya berhasil ditangkap. Kazam, hari ini kau berhasil melakukan apa yang tidak bisa kulakukan selama bertahun-tahun. Sihirku tidak mempan terhadap mereka karena perisai pelindung yang dibuat oleh Ratu Peri. Sekarang aku bisa membalaskan dendamku padanya. Aku pun harus membalas dendam kepadanya. Tujuan kita sekarang adalah untuk mengambil kendali penuh atas seluruh kerajaan peri. Jika kita bekerja sama, kita bisa menguasai kerajaan peri bersama-sama. Raja Henry telah ditawan olehku. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menangkap Ratu Peri. Tidak, jangan. Tolong bebaskan ayahku, penyihir. Tolong bebaskan ayahku, aku mohon. Melepaskannya? Supaya Raja Henry datang kepadaku, memohon kepadaku agar melepaskan putri-putrinya. Rencanaku adalah menangkap Ratu Peri dan semua peri-perinya. Orang yang mematuhiku akan menjadi budakku, dan aku akan menjadi raja dari seluruh kerajaan peri. Akulah penyihir Kazam. Akulah orangnya. Akulah jagoannya. Penyihir Kazam, berjanjilah padaku kau akan membantuku. Aku pun memiliki kekuatan yang unik, dan jika digabung dengan kekuatanmu, masa depan akan menjadi milik kita. Aku juga akan menikahkan putriku dengan putramu. Rosalina, sang Ratu Peri, menerima kabar bahwa putrinya ditawan oleh penyihir Kazam. Dan dia diliputi rasa khawatir. Pertama, aku harus menyelamatkan Raja Henry. Dia memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Kazam bukanlah tandingannya. Selama mutiara ajaib masih bersamaku, tidak ada satupun kekuatan sihir jahat yang dapat menyakitiku. Ketika itu, penyihir Kazam muncul di hadapan Ratu Peri. Dia membawa Silk Rose dan Little Rose di kandang mereka masing-masing. Penyihir itu lalu melepaskan sihirnya pada Ratu Peri, tetapi Ratu tidak terluka berkat mutiara ajaibnya. Aku akan menangkap Ratu Peri sekarang. Karena aku adalah penyihir Kazam. Akulah orangnya, akulah jagoannya. Dan sekarang giliran Ratu Peri melepaskan kekuatannya pada si penyihir. Dia jatuh ke tanah dan Ratu dengan cepat mengambil tongkat sihir darinya. Tongkat sihirku, kembalikan kepadaku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan segalanya. Aku akan membakar istanamu sampai rata dengan tanah. Ratu Peri, kembalikan tongkat sihir itu kepadanya. Kalau tidak, kau akan menerima akibat yang lebih parah. Pikirkan akibat dari perbuatanmu sendiri. Penyihir Kazam, sekarang kau ada di bawah kendaliku. Bebaskan Raja Henry dan kedua putriku sekarang. Jika tidak, aku akan membakar kalian berdua sampai menjadi abu. Dan penyihir itu segera melepaskan Silk Rose dan Little Rose.
Raja Henry juga bebas dan muncul di hadapan mereka. Raja Henry menggunakan kekuatan magisnya untuk mengubah kedua penyihir itu menjadi seekor tikus dan menahan mereka di dalam sangkar. Sekarang kita harus membebaskan semua tahanan yang ditawan oleh mereka. Silk Rose dan Little Rose, kemarilah. Ambil 2 kalung yang dirangkai dari mutiara ajaib ini. Ini akan membuat kalian tidak terluka. Kalian dapat menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang lain juga. Kedua penyihir jahat ini telah menahan banyak sekali orang. Pergi dan bebaskan para tahanan itu. Raja Henry menoleh ke arah kedua tikus itu dan melemparkan pertanyaan kepada mereka berdua. Tikus penyihir, katakan padaku di mana kalian menawan tahanan lainnya. Ingat, kami memegang tongkat sihir milikmu. Sekarang katakan di mana. Aku telah menawan banyak tahanan di Gua Gunung Hitam di Viratnagar. Ada 2 orang pangeran juga di sana. Putri-putriku, pergilah ke Viratnagar dan temukan gua di Gunung Hitam. Bebaskan mereka semua. Iya, Ayah. Kami berdua berangkat sekarang juga. Sayangku, berhati-hatilah. Jika kalian berada dalam kesulitan, kalian hanya perlu mengingat kami. Silk Rose dan Little Rose terbang dan tiba di gua di Gunung Hitam. Mereka membebaskan semua tahanan di sana. Ada 2 orang pangeran di antara tahanan itu. Mereka bernama Robert dan Pangeran Prancis. Terima kasih kalian berdua telah membantu kami dengan menyelamatkan dan membebaskan kami. Kami selamanya berhutang budi pada kalian. Hari ini kebaikan benar-benar menang atas kejahatan. Peri-peri yang terhormat, kami sangat ingin kalian berkunjung ke istana kami. Bagaimana? Tuanku Pangeran, kami meminta maaf. Kami harus segera kembali ke kerajaan peri sekarang. Tapi kami berjanji akan mengunjungi istanamu suatu hari nanti. Kau boleh pergi sekarang juga. Lalu kedua peri itu terbang ke langit dan kembali ke kerajaan peri. Kedua pangeran itu terus mengagumi mereka sampai mereka hilang dari pandangan. Pencarian Sang Ratu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan di Prancis, tinggallah seorang pangeran tampan bernama William. Pangeran William adalah seorang pria pemberani, kuat dan jujur. Ketika ayahnya meninggal mendadak, William diangkat menjadi raja. Sebagai raja, dia sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Dia selalu memastikan rakyatnya terpelihara dengan baik. Suatu malam, ketika Raja William tidur, dia mengalami mimpi yang aneh. Dia melihat seorang ratu cantik berteriak meminta pertolongannya. Yang mulia, tolong aku. Yang mulia, tolonglah aku. Raja William terbangun tiba-tiba. Oh, mimpi macam apa itu? Pada malam berikutnya, dia mengalami mimpi yang sama kembali. Ratu cantik yang sama berteriak meminta pertolongannya. Yang mulia, tolonglah aku. Yang mulia, tolonglah aku. Raja William kembali tersentak bangun. Mengapa aku mengalami mimpi yang berulang ini? Ini pasti bukan kebetulan semata. Mungkin ratu itu benar-benar dalam bahaya. Aku nampaknya harus menolongnya. William lalu berunding dengan menterinya Daniel. Daniel, beberapa hari ini setiap kali aku tidur, aku mengalami mimpi yang sama. Seorang ratu memanggil-manggil aku, memintaku untuk menolongnya. Aku memiliki firasat, dia benar-benar sedang dalam bahaya. Daniel, aku harus menolongnya. Tuanku, hamba sedikit bingung. Sepertinya itu hanyalah sebuah ilusi saja yang mulia. Pikiran Anda dipenuhi dengan masalah-masalah rakyat. Itulah sebabnya mengapa Anda mengalami mimpi-mimpi itu. Tidak, Daniel. Bukan begitu. Lagi pula pikiranku tidak sedang mengelabuiku. Aku yakin ratu itu ada di dunia nyata dan dia benar-benar sedang memintaku untuk menolongnya. Lalu bagaimana caranya kita dapat membantu dia yang mulia, sementara dia hanya muncul dalam mimpimu saja? Anda bahkan tidak tahu dari kerajaan atau daerah mana dia berasal. Bagaimana kita dapat menemukannya? Daniel, aku serahkan tanggung jawabku kepadamu sementara waktu. Aku akan mencarinya sendiri dan berusaha akan menolongnya. Daniel terkejut mendengar perkataan raja. Yang mulia,
Janganlah mengejar sesuatu yang tidak ada. Nama dan tempat tinggalnya saja Anda tidak tahu. Bagaimana bisa menemukannya, Yang Mulia? William tidak mengindahkan nasihat menterinya dan pergi sendirian dalam pencarian untuk menemukan sang ratu. William memiliki pedang yang bisa mengalahkan musuh yang paling kuat sekalipun. Dia membawa pedangnya dan pergi mencari ratu. Setelah mengembara untuk waktu yang lama, dia merasa lelah. Dia duduk di bawah sebuah pohon untuk tidur dan beristirahat. Sekali lagi, dia melihat ratu yang sama dalam mimpinya. Yang Mulia, engkau sedang menuju arah yang benar. Tetapi berhati-hatilah, karena di perjalananmu nanti dipenuhi banyak kesulitan dan bahaya, Tuanku Yang Mulia. Ketika William mendengar kata-kata ratu tersebut di dalam mimpinya, dia yakin arah tujuannya sudah benar untuk bertemu sang ratu. Dia kemudian bangun dari tidurnya. Dia datang dalam mimpiku lagi. Mungkin dia bisa bicara denganku karena suatu kekuatan batin. Dia juga memberitahuku bahwa aku sedang menuju arah yang benar. Sekarang aku yakin aku harus berjalan ke arah yang mana. William melanjutkan perjalanannya ke arah yang sama. Dia mencapai hutan yang lebat dan dipenuhi binatang buas. Binatang-binatang itu begitu buas, haus darah, dan beringas. Binatang-binatang itu mencoba menyerang William untuk melahap dagingnya. William pun menggunakan pedangnya dan membunuh binatang-binatang itu. Akhirnya, setelah mempertahankan diri, William keluar dari hutan. Setelah itu, William mencapai sebuah sungai yang lebar. Sungai itu penuh dengan buaya yang sangat besar. Satu-satunya cara untuk melewati sungai ini adalah dengan berenang. William menyeberangi sungai. Buaya-buaya itu mendekat, ingin memangsanya. Saat mereka membuka rahang untuk menggigitnya, dia mengeluarkan pedangnya dan membunuh mereka. Dengan begitu, akhirnya William berhasil berenang menyeberangi sungai. Setelah keluar dari sungai, dia sampai di sebuah padang pasir yang luas. William berjalan melintasi padang pasir itu dan mencapai sebuah kerajaan. Mungkin ini adalah kerajaan di mana ratu itu tinggal. William merasa lega karena akhirnya dia bisa mencapai kerajaan. Dia berjalan masuk dan memasuki kerajaan itu. William melihat iblis raksasa menghembuskan api dan menyiksa rakyat di sana. William terkejut saat melihat iblis itu. Iblis itu tampak beringas dan kejam. Aku mengerti sekarang. Ratu kerajaan ini berteriak memintaku menyelamatkannya dari iblis ini. Jika aku tidak menghancurkan iblis itu, dia akan membuat hidup rakyat di sini seperti neraka. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. William berjalan ke arah iblis itu. Iblis itu ternyata bernama Luka. Luka adalah iblis yang sangat kuat dan pintar. Siapa kau? Apa kau tidak tahu siapa aku? Orang yang melihatku akan lari ketakutan. Tapi lihat dirimu. Kau mengundang kematianmu sendiri dengan berani datang di hadapanku. Harus kuakui, aku tidak pernah bertemu seorang pemberani sepertimu. Apa kau tidak menyayangi nyawamu sendiri? Aku tidak dapat diam saja dan melihatmu bertindak kejam atas rakyat di sini. Lepaskan mereka dan kau akan aku ampuni, atau aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau ingin membunuhku? Aku akan menemukanmu ke tanah seperti seekor nyamuk. Iblis itu mendekat. Dia bermaksud ingin menyerang Raja William. William berusaha menyerang dengan pedangnya. Luka menghilang masuk ke dalam tanah.
Raja William tampak kebingungan. Ternyata iblis itu muncul lagi. William menyerangnya kembali. Namun hal yang sama pun terjadi. Iblis itu menghilang ke dalam tanah. Yang mulia, tusukkan pedangmu sebanyak 3 kali. Tepat di atas tanah di mana iblis itu menghilang. William menghunuskan pedangnya dan menusuk ke dalam tanah 3 kali. Iblis itu pun muncul kembali. Dan William pun memenggal kepala iblis itu dengan pedangnya. Iya. Setelah iblis itu mati, rakyat kerajaan itu pun keluar dari rumah-rumah mereka dan menatap Raja William dengan kagum. Ratu kerajaan itu, Hazel, muncul di hadapan William. Sang ratu begitu gembira melihat William. Dan begitu pun William. Dia sangat terpesona oleh kecantikan sang ratu. Yang mulia, terima kasih engkau telah membantuku dan rakyatku dengan menghancurkan iblis itu. Aku akan selalu berutang budi padamu, tuanku yang mulia. Tanpa pertolonganmu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ini bukan bantuan, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mengapa Ratu memilih untuk menghubungiku dan bukan orang lain? Dan bagaimana Ratu bisa berkomunikasi denganku melalui mimpi? Yang mulia, aku bisa melakukan itu karena kekuatan batinku, tuanku. Kami membutuhkan seorang pria pemberani yang tidak akan ragu melawan iblis seperti Luka, tuanku yang mulia. Itu sebabnya aku menggunakan kemampuan magisku untuk menemukanmu, tuanku. Satu-satunya cara aku bisa meminta bantuanmu adalah melalui mimpimu, tuanku yang mulia. Engkau menjadi ratu impianku. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk membantumu? Ratu Hazel, saat aku melihatmu dalam mimpiku, aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menikah denganku? Ratu tersipu malu mendengar lamaran itu. Dari gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia menerima lamaran tersebut. Ratu Hazel juga sudah jatuh cinta kepada Raja William. Setelah beberapa hari, keduanya menikah di tengah kemegahan dan keagungan. Mereka pun hidup bahagia selamanya.